Oke guys, kali ini aku mau bikin video tentang awal-awal saya ke Jakarta, tentang gimana cara nabung. Kenapa bikin video ini? Karena tempo hari ada karyawan baru yang baru masuk, dia nanya gitu, "Bang, lu kok susah banget nabung ya? Cara nabung gimana sih bang?" Lah, cara nabung gimana? Nabung itu emang sebenarnya gampang-gampang susah. Tergantung kita bisa bener-bener niat apa enggak gitu. Kalau aku nabung nggak pinter, tapi saya punya pengalaman yang pas saya ceritain ke dia, dia langsung kayak yang, masa sih gitu. Kenapa? Saya ceritain. Awal saya kesini tahun 2014. Waktu itu UMR Jakarta masih 2,4 juta. Kemudian PT tempat saya kerja ngasih gaji 2,5, dan itu cash selama 3 bulan. Nah, gimana cara ngatur duit? Jadi awalnya saya kepepet dengan keadaan yang pas-pasan. Bawa duit dari kampung sekitar berapa ya? Lupa sih. Tapi ya nggak jauh-jauh dari angka 1 juta. Nah, itu pun juga ada uang transferan dari tempat kerja yang lama. Tempat kerja yang saya tinggalkan, itu saya masih punya gaji di sana. Kemudian saya minta ke adminnya untuk transfer ke saya. Itu sekitar 300-an kalau nggak salah. Nah, dari situ awal dari tanggal 5 masuk 5 November 2014 saya masuk buat bayar kontrakan dulu. Bayar kontrakan kan kalau di Jakarta biasanya itu awal masuk langsung bayar ya. Awal masuk langsung bayar, bukan nempatin dulu baru bayar, enggak. Jadi awal masuk itu emang harus modal buat bayar kontrakan. Kemudian kita yang pasti buat makan dari tanggal 5 sampai tanggal 30 karena gajiannya setiap akhir bulan. Jadi itu selama 25 hari saya butuh uang untuk makan, bayar kontrakan, dan tentunya untuk keperluan lain kayak sabun apa kayak gitu. Iritnya di mana? Iritnya di sini, di makan. Nah, jadi selama waktu masa training sampai beberapa bulan itu saya masuk pagi, emang cukup lama ya masuk pagi. Ketika masuk pagi, saya sama teman saya yang satu kontrakan ini nemu tukang bubur, dan pas kami lagi ngantri ya, itu ada orang beli bubur 3.000 tahun 2014 ini. Kalau sekarang udah nggak ada. 3.000. Kita ikut-ikutan nih, "Pak, beli 3.000 boleh?" Kayak gitu. Boleh katanya. Oke. Jadi kami beli 3.000, dimakan di situ. Nah, itu berlanjut. Jadi sehari itu kita setiap hari sebelum berangkat kerja makan bubur yang 3.000 itu. Kemudian siangnya kan makan catering di PT. Siang makan cateringnya itu nggak tanggung-tanggung. Saya bisa makan 4 centong sampai 5. Itu nggak tahu kenapa itu habis. Padahal sekarang kalau makan 2 centong aja udah kenyang. Tapi dulu mungkin karena dulu kerja kan masih awal, hawanya capek kemudian lapar ya. Nah, ketika lapar itu saya manfaatin buat makan sebanyak-banyaknya, kemudian kan kekenyangan. Sebenarnya hal ini nggak bagus juga, cuma karena ya pepet itu tadi, emang kepengen
pengen aja lah kayak gitu gitu. Itu makan banyak, udah pulang jam 3. Setelah itu kita nggak makan apa-apa nih. Nah, ketika mau tidur perut kan lumayan lapar ya, makan roti yang 2000-an 2. Jadi pagi makan bubur yang 3000 ditambah roti 2 yang 2000-an, berarti tambah 4000 sama dengan 7000. Itu hampir setiap hari aku makan roti bubur. Kadang dikombinasi. Malamnya itu roti yang 2000-an 1, oki jelly drinknya 2. Sama jumlahnya 4000 ditambah 3000 bubur ayam setiap pagi. Nah, itu selama 3 bulan atau 6 bulan gitu. Nah, kemudian angka 7000 ini akhirnya melar ya. Seiring kita ada shift, saya dan teman saya kan ada shift ya, kemudian dapat shift 2, shift 3. Nah, itu pola makannya kan mulai beda, tapi kita masih tetap ada di angka 10.000 sehari, kurang atau pas, jarang yang sampai lebih. Jadi kalau masuk shift 2 kan masuknya siang. Jadi pagi pertama Senin kan pertama banget tetap kita emang sarapan beli di warteg, belinya goceng, apa isinya, teri kacang sama daun singkong dan sambal, udah itu goceng. Teman saya juga ngikut sama, jadi kami juga sama doyan ini dan sama-sama lagi ngiritnya gitu. Dan siang kami nggak makan lagi karena ya mikir nanti di pabrik lah makannya gitu. Emang siang sih sebenarnya udah agak lapar, tapi kita minum air bening, minum galon, itu pun galon isi ulang. Nggak pernah beli galon aqua yang bener-bener aqua, nggak pernah. Kita beli galonnya doang aqua, tapi tetap isi ulang yang goceng. Kemudian berangkat kerja jam 3. Kalau shift 2 nih, berangkat kerja jam 3, pulang jam 11 malam. Jam 11 malam berasa lapar sedikit. Kan jam 6 maghribnya udah makan catering di PT. Makannya banyak juga. Tapi malam tetap agak lapar sedikit nih. Kita tetap beli roti. Saya beli roti, beli oki jelly. Ya, pokoknya nggak di angka 10.000 sehari. Kalau shift 3 Senin pertama pasti tetap sarapan. Ntar makan lagi maghrib, siang nggak makan. Atau dibalik, pagi habis subuh main HP sampai agak siang tidur. Nah, siang baru makan. Jadi pagi nggak makan, siangnya makan. Ntar maghrib habis isya baru makan, maghrib nggak makan, habis isya baru makan. Terus malam jam 12 malam atau jam 1 malam di PT kan dapat makan lagi, karena kalau shift 3 masuk jam 11 pulang jam 7 pagi, masuk jam 11 malam pulang jam 7 pagi. Ya di antara jam 11 malam sampai jam 7 pagi itu kita makan 1 kali gitu. Terus itu jalan sampai berapa tahun ya, itu kebiasaan itu sampai 2 tahun sampai 3 tahun sih. Cuma saya jarang jalan-jalan selama itu ya. Saya jarang jalan-jalan. Setiap minggu ibaratnya paling cuma keliling kawasan doang. Itu waktu belum punya motor, keliling kawasan doang, jalan kaki. Terus nggak pernah keluar yang ngabisin duit gitu. Kayak jajan pun mungkin setiap hari Minggu aja. Jajan itu juga buat nutup lapar. Jadi kalau udah jajan nggak makan nasi.
Tapi jarang sih kayak gitu, mending makan nasinya. Aku mending makan nasinya daripada jajan. Jadi ya bisanya nabung kayak gitu. Saya kenapa milih kayak gitu? Kamu pengen tahu nggak? Jadi awalnya itu ada pilihan gitu. Kita punya duit segini, tapi kita ada ini, ada ini, ada ini yang harus dipenuhi, dan kita pengen punya keinginan gitu. Saya ceritain jelasnya. Saya bukan berasal dari yang orang tuanya kaya atau bergelimang harta, bukan. Jadi dari awal saya sekolah aja itu hampir seluruhnya atau sebagian besarnya itu sekolah juga bermodal utang bank, itu yang terus berlanjut. Jadi ketika aku kerja itu tetap ada cicilan yang aku pun harus ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena ya kita sebagai anak kan ya nggak bisa lah ngebiarin orang tua kita kesusahan sendirian gitu. Jadi ada uang untuk nyicil bank gitu kan, untuk dikirim ke kampung. Gimana caranya cita-cita saya pun bisa terpenuhi. Jadi dua hal ini bisa berjalan bareng. Jadi saya lebih ngorbanin satu hal, yaitu nggak bisa nikmatin hidup awal di perantauan. Jadi kalau awal orang-orang lagi pada awal merantau lagi pada senang-senangnya main kemana, nyoba ini itu ya kan, makanan-makanan enak apa itu saya nggak nyobain selama 2 tahun sampai 3 tahunan. Kenapa? Karena tahun pertama itu emang ngirit buat beli motor. Akhirnya kebeli, setahun lebih sebulan saya beli motor. Yang akhirnya motornya hilang belum lama. Lama lah. Udah lama, hampir 2 tahun hilangnya. Tapi udah pakai motor itu 5 tahun lebih. Udah puas. Itu kenapa makanya waktu motor itu hilang tuh rasanya susah lupa, karena ada ceritanya gitu, ada dimana perjuangan buat ngirit. Sebenarnya ngirit itu ya cuma perjuangan kecil, tapi kenangannya itu loh yang bikin sulit buat kayak ngelepasin. Tapi ya udah, itu memang udah bukan rezeki aku lagi. Oke, balik lagi ke ngirit tadi ya. Kenapa ngirit juga? Untuk tahun yang kedua saya kepengen beli apa lagi waktu itu ya. Oh bukan pengen beli, ada target lah, kepengen apa ya, nyenengin orang di rumah gitu, kepengen beliin ini itu gitu. Jadi intinya buat kayak gitu, buat pulang kampung, pas di kampung dihabisin buat ini itu gitu, buat bayar utang juga kan. Di kampung orang tua ada utang ya, utang orang tua itu ya buat ngurusin saya dan adik saya gitu, buat ngurusin kami, buat sekolah gitu. Jadi ya nggak kemana-mana, itu duit sebenarnya juga buat kita juga awalnya, cuma kita ikut bantu aja. Kayak saya dan kayak adik saya sekarang udah kerja juga bantuin, sama bantuin orang tua, karena ya gimana pun anak lah. Makanya kalau kayak saya dengar obrolan ya, kalau yang temen ngomong katanya, orang tuaku mah nggak pernah minta, katanya orang tuaku mah nggak pernah minta, jadi jarang kirim, malah nggak pernah ada yang kirim sekali doang selama merantau. Itu tergantung orangnya aja sih, tergantung seberapa levelnya dia punya rasa terima kasih.
sama orang tua gitu. Walaupun orang tua nggak minta, tapi kan ini kita kan punya hati. Kalau ini dipakai, kita bisa mikir bahwa oh iya, betapa banyak yang orang tua lakuin buat kita gitu, betapa banyak yang pengorbanan yang mereka lakuin buat kita. Kita cuma toh ngasih berapa persen dari perjuangan kita, masa ya enggak gitu ya. Menurutku sih ya rasa terima kasihnya kurang sih, tapi ya itu urusan mereka gitu. Dan lagi ada satu hal yang kalian perlu tahu, kalau cara saya tadi ini, silakan kalau mau dicontoh ya, terutama untuk yang tanya ini kan, silakan untuk dicontoh, tapi ingat bahwa cara orang bisa dicontoh, tapi rezeki orang nggak bisa dicontoh. Mungkin kamu yang nonton ini nyontoh caraku bisa, tapi kalau bukan rezeki, aduh hati-hati, bahaya coy. Soalnya udah ada. Kalau yang satu PT sama aku pasti tahu yang namanya Mas Maulana. Nah, Mas Maulana itu pernah aku ceritain kayak gini. Nah, ketika aku ceritain kayak gini, ternyata dia praktek. Nah, cuma salah teknik bro. Jadi gini, dia tuh ngirit, ngikutin saya, makannya dikurangin apa gitu, porsi makan. Tapi dia ngerokok sama ngopi. Nah, itu salah coy. Jadi gini, kalau kita mau ngirit, tetap jaga kesehatan, itu nasi tetap masuk, makan tetap. Tapi kalau bisa, ini harus banget, karena makan kurang teratur ya. Kalian jangan makan makanan sembarangan, apalagi ngerokok sama ngopi doang. Ngerokok itu udah, rokok kan racun, ibaratnya racun lah ya. Kalian cuma ngisep racun, tapi kalau nggak makan, aduh, itu bahaya. Kenapa? Akhirnya Mas Maulana ini itu lambungnya kena. Pasti kalau yang satu PT sama aku tahu, dia pernah kena lambung sampai sekitar 2 minggu dia nggak masuk kerja. Jadi hati-hati aja, pokoknya kalau ngirit itu didampingi dengan kamu jaga kesehatan gitu. Jangan sampai kamu ngirit tapi ngerokok ngopi, salah gitu. Jadi ntar malah ada kebuang, kamu ngirit buat biar punya duit, tapi malah dibuang untuk berobat. Oke, berobat BPJS emang gratis ya. Kalau kayak kuli pabrik itu ada BPJS emang gratis. Cuma kan selama kamu sakit itu kamu beli makanan-makanan yang malah mahal-mahal ini. Kayak beli makanan buat biar kamu nafsu makan, beli buah-buahan apa, malah boros boy. Gitu, malah jatuhnya nanti bisa 2 kali lipat lebih boros dari biasanya. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa, perutnya nggak kuat, jangan dipaksain, jangan ditiru. Karena rezeki orang itu bukan ditiru usahanya, tapi jangan maksain. Karena hasilnya kemungkinan biasanya nggak sama. Gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku ceritain, yang bisa aku sampaikan di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti mungkin ada video selanjutnya untuk cerita yang lain yang mungkin bisa buat pengalaman buat kalian. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.